Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Dan untuk hari ini kita masuk ke pewarisan golongan darah pada manusia. Jadi, golongan darah ini dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Golongan darah ABO. Golongan darah manusia dalam sistem ABO ini ditentukan oleh ada tidaknya antigen atau agglutinogen dan juga antibodi atau agglutinin dalam sel darah. Nah, anak-anak kalian bisa lihat tabel di samping. Nah, di sini golongan darah ada A, B, AB, dan juga O. Misalnya, ada seseorang yang bergolongan darah A, maka pada membran sel darahnya ini akan muncul agglutinogen A, sementara pada plasma darahnya dia akan mengandung agglutinin beta. Ya. Gen-gen penentu golongan darah ini terletak pada kromosom autosom atau kromosom tubuh dan diberi simbol I atau isohemaglutinogen. Dan alel-alelnya ini disimbolkan seperti IA, berarti IA ini menghasilkan antigen A, lalu IB menghasilkan antigen B, sedangkan IO ini tidak menghasilkan antigen. Ya. Kalian bisa perhatikan tabel di samping, di sini ada genotip dan fenotip pada golongan darah. Genotip IA, berarti ini fenotip golongan darah A, tapi homozigot. Mengapa homozigot? Karena dia sama genotipnya IA. Genotip IAIO berarti fenotip golongan darah A heterozigot. Heterozigot karena berbeda genotipnya yang terdiri dari IA dan juga IO. Paham ya? Lalu genotip IB berarti ini adalah fenotip golongan darah B. Lalu IBIO adalah fenotip golongan darah B. IAIB adalah fenotip golongan darah AB, sedangkan genotip IOIO itu berarti fenotip golongan darah O. Paham ya? Kita masuk ke contoh soal. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan golongan darah B heterozigot, nah kemungkinan golongan darah anak-anaknya itu apa? Kita jawab di sini. Golongan darah A berarti memiliki genotip IAIO karena heterozigot. Lalu golongan darah B juga memiliki genotip IBIO. Lalu kita silangkan parentalnya. Berarti golongan darah A heterozigot IAIO disilangkan dengan golongan darah B heterozigot juga, berarti IBIO. Paham ya? Kita tentukan gametnya. IAIO berarti gametnya terdiri dari IA dan juga IO. Kalau IBIO berarti gametnya terdiri dari IB dan IO. Setelah itu disilangkan untuk mencari keturunan F-nya. Hasilnya adalah IAIB berarti golongan darahnya AB. Lalu IAIO berarti golongan darahnya A, IBIO berarti golongan darahnya B, sedangkan IOIO berarti golongan darahnya O. Nah, berdasarkan persilangan tersebut, maka diperoleh keturunan yang bergolongan darah A, B, O, dan juga AB. Jadi anak-anak, apabila terjadi perkawinan ya antara yang bergolongan darah A heterozigot dengan golongan darah B heterozigot, maka akan menghasilkan keturunan yang bergolongan darah A, B, O, dan juga AB. Paham ya untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tolong diperhatikan.
Jika seorang wanita bergolongan darah A, dia menikah dengan laki-laki bergolongan darah AB, maka jenis golongan darah yang tidak mungkin dijumpai pada anaknya adalah apa? Ya, kita jawab. Nah, golongan darah A ini memiliki genotip IAIO atau IA-IA. Nah, golongan darah AB memiliki genotip IA dan juga IB. Kita silangkan ya parentalnya, induknya IAIO disilangkan dengan IAIB. Lalu tentukan gametnya ya. IAIO berarti terdiri dari IA dan IO gametnya. Kalau IAIB berarti gametnya terdiri dari IA dan IB. Sampai sini paham ya? Lalu disilangkan menghasilkan F keturunan. Keturunannya berarti IA-IA, yaitu golongan darah A. Lalu IA-IB berarti golongan darah AB. IA-IO berarti golongan darah A. Dan IB-IO berarti golongan darah B. Berdasarkan persilangan di atas, maka jenis golongan darah yang tidak mungkin dijumpai adalah golongan darah O. Itu. Jadi anak-anak kalau ada seorang wanita ya bergolongan darah A menikah dengan laki-laki yang bergolongan darah O, maka golongan darah yang tidak mungkin dijumpai yaitu golongan darah O. Jadi anaknya hanya mempunyai golongan darah A, AB, A dan juga B. Paham ya? Untuk contoh soal yang kedua. Nah, anak-anak di sini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Golongan darah. Golongan darah O ini dapat diberikan kepada semua golongan darah karena darahnya tidak mengandung antigen A ataupun antigen B yang dapat menggumpalkan darah penerimanya. Maka golongan darah O ini disebut donor universal karena dia bisa memberikan ke semua golongan darah. Sedangkan golongan darah AB ya dia dapat menerima darah dari golongan darah A, B, AB dan juga O karena di dalam darahnya ini tidak terdapat aglutinin anti A maupun anti B, maka disebut resipien universal. Ya, karena golongan darah AB dia bisa menerima dari golongan darah manapun, ya seperti A, B, AB dan juga O. Nah, anak-anak, untuk materi golongan darah sampai di sini, ingat jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dipelajari kembali materi-materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Tetap semangat belajarnya, ingat lebih giat lagi belajarnya, tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.